Nah, bahkan sampai saat ini juga nggak ada statement yang jelas nih masuk atau tidak ke pemerintahan. Kenapa posisi ini tidak lantas membuat Prabowo meninggalkan saja PDIP? Toh Prabowo kan sudah memiliki koalisi yang sangat besar, yang kurang lebih kalau di persentase 80% angkanya di parlemen. Kalau menurut Mas Nyarwi sendiri bagaimana, Mas Nyarwi? Ya, Juan ya, saya kira begini. Ada beberapa hal ya yang menjadikan saya kira Pak Prabowo itu terus-menerus menjaga relasi yang baik ya dengan Bu Mega gitu dan PDI Perjuangan. Yang pertama kan kalau kita sering dengar itu Pak Prabowo itu kan sering ngomong ya, satu musuh terlalu besar gitu ya, 1000 kawan juga terlalu sedikit ya, mungkin saya bisa kebalik-balik itu. Tapi intinya Pak Prabowo itu punya semangat merangkul, itu yang pertama. Jadi dia pengen banyak aktor gitu, banyak partai yang mendukung dia. Nah yang kedua, secara natural itu saya lihat ada kesamaan ideologis ya antara PDI Perjuangan itu dengan Gerindra. Ini partai-partai nasionalis ya, yang kebetulan dua-duanya itu cenderung populis. Pak Prabowo juga sangat selalu mengedepankan kepentingan rakyat ya, selalu bahkan membela hal-hal yang terkait dengan menyengsarakan rakyat gitu ya. Bu Mega saya kira juga sama dengan PDI Perjuangan ya, itu juga selalu mengedepankan aspek-aspek itu. Nah yang ketiga, saya kira Pak Prabowo ini juga menghormati Bu Mega sebagai presiden. Tadi sudah disinggung Mas Derajat ya. Para elit di Indonesia itu memang cenderung gitu menempatkan presiden sebagai figur yang juga harus dihormati. Kalau zaman dulu gitu istilahnya itu mikul dur mendem jero ya, kalau zaman Pak Harto dulu itu ya tokoh yang figur yang memang kita perlukan, kita jadikan contoh. Nah kemudian juga tentu saja saya kira juga ini bagian dari yang keempat, upaya gitu ya membangun ketenangan politik ya. Ketenangan politik itu kalau zaman dulu itu kan rekayasa stabilitas politik ya. Nah kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu, karena politik pilihan-pilihannya bebas ya. PDI Perjuangan juga bebas juga di luar, tetapi paling tidak secara simbolik jalinan komunikasi itu tampak di depan ya, tentu saja tampak baik gitu antar elit. Kenapa? Karena dengan adanya politik nasional, saya bilang nasional ya, yang kokoh di dalam negeri, maka kemungkinan Indonesia dipimpin Pak Prabowo berhadapan dengan berbagai tekanan geopolitik internasional itu kita basis fondasinya juga kokoh ya. Ini saya kira juga upaya yang terus dilakukan oleh Pak Prabowo di situ. Nah kalau kita lihat dari sisi PDI Perjuangan ini juga unik ya, dan Bu Mega tentu saja ya, Juan. Kenapa? Karena Bu Mega dan PDI Perjuangan ini partai yang juga memegang prinsip ya, partai ideologis, partai kader ya, partai yang pernah beroposisi, dan juga partai yang mengerti paham pakem demokrasi dan konsisten juga di sana. Jadi ketika bertarung kemudian juga tidak menang dalam pertarungan Pilpres kemarin walaupun menang di Pileg, saya kira mereka akan konsisten ya, akan konsisten ada di situ, dan tanpa harus, sekali lagi tanpa harus kemudian mengganggu ya pemerintahannya Pak Prabowo. Nah yang justru yang sering kita dengar kan disampaikan sebagai mitra strategis. Nah ini yang sering kita dengar ya. Nah ini memang agak unik ya, demokrasi di Asia, demokrasi di Indonesia. Karena istilah oposisi itu masih asing ya. Karena apa? Karena basis Indonesia sebagai negara bangsa itu konsepnya negara kesatuan, unitary state. Ya, proklamasi itu juga atas nama bangsa Indonesia ya. Dan itu lintas kita itu nation yang sedang berusaha membangun dan membentuk dirinya. Dan ada semacam elit-elit kita, saya lihat ya, itu mayoritas secara kolektif itu punya khawatiran yang sama kalau dihadapkan pada kemungkinan menjadi negara yang gagal atau negara bangsa yang gagal lah, kira-kira gitu. Nah cuma memang tafsir kegagalan di sini ini mungkin perlu katakanlah perlu diperluas ya, bukan hanya keberadaan negara atau pemerintahan yang tidak efektif dan tidak bisa berjalan, tidak, tetapi juga gagal membangun welfare state ya, gagal membangun kesejahteraan ya. Nah ini yang saya kira gagal membangun dalam artian mungkin demokratisasi ekonomi. Ini Mas Derajat kan beliau juga ahli dan di bidang ekonomi ya. Ada pemenang Nobel ya, Acemoglu itu, dan James Robinson, dia kan juga menulis Why Nation Fail. Salah satunya kan adalah itu, ada prasyarat di mana institusi ekonomi yang tidak hanya ekstraktif tapi inklusif ya, yang bisa kemudian meningkatkan basis-basis
kelas menengah kita yang hari ini kelas menengah luar biasa tekanannya. Ya, oke. banyak. Ini juga paradoks juga ya, Juan ya. Yang pertemuan ini oke, saya kira udah bagus gitu sebagai starting point, tapi belum cukup. Gitu kira-kira. Iya, oke, Mas Arwi. Terima kasih Mas Arwi.